Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian rekan-rekan, nanti bila ada pertanyaan Pak Kasubdit, Pak Hutagaul dan rekan-rekan penyidik yang akan menjawabnya. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Betul. Jadi memang dari 4 orang DPO yang kami dapatkan, tersinyalir yang 2 orang dari 4 orang adalah bosnya. Karena kita melihat dari percakapan telepon. Namun demikian, kami sudah mengetahui keberadaannya, kami dan penangkapan segera. Waktu kemarin kita terdeteksi ada di satu daerah, kemudian yang bersangkutan ternyata menaiki pesawat internasional. Posisi terakhir kita lihat di suatu negara di ASEAN. Jadi ada 4 orang. Inisialnya ST, PT, AN, LR. Yang lain? Itu kan pelakunya masih pada muda-muda, Pak. Itu cara mereka merekrutnya bagaimana sih, Pak? Dan kemudian diiming-imingi apa? Kemudian 4 DPO tersangka itu perannya apa aja? Peran 4 DPO? Ya, peran 4 DPO, dan kemudian kan pelakunya ini masih pada muda-muda umurnya. Nah, cara mereka rekrut itu seperti apa? Dijalankan apa? Gitu. Jadi peran yang di belakang ini adalah lebih banyak mereka sebagai CS. Jadi mereka menghubungkan pelanggan untuk deposit, kemudian withdraw. Kemudian kita juga dapatkan bahwa memang server yang untuk permainan judi itu berada di luar negeri. Jadi mereka hanya menghubungkan pemain-pemain yang ada di Indonesia dengan seorang yang menjalani server di luar negeri. Operator ya, kurang lebih. Berarti kalau kayak gitu operator apakah pasal yang disangkakan tadi dikenakan semua? Ya. TPPI ya termasuk, karena memang satu rangkaian, tidak terlepas mereka. Pak, apakah terafiliasi dengan web judi online lainnya, Pak? Untuk yang Sementara kami melihat ini berdiri sendiri. Omset judinya berapa, Pak? Tadi sudah kami sebutkan ada 3.000 member, mungkin sekitar 2M sebulan. servernya di negara mana, Pak? Vietnam bukan? Itu masih dalam penyidikan, tapi memang berada di luar negeri. Memang itu satu modus daripada judi online, menaruh server di luar negeri untuk menghindari tangkapan daripada petugas Polri. Artinya aplikasi atau sarana untuk judi online ini masih bisa diakses
Saat ini sudah diblokir. Kalau yang ini ya Master Togel. Jadi memang kita akan terus mengejar dan menangkap setiap perjudian online yang ada masih bisa beredar di Indonesia. Saya agak terlambat, Master Togel. Ini sudah berapa lama situs ini ada, perjudian online ini ada, yang Master Togelnya? Oh ya, Master Togel kita melakukan penyelidik sudah berjalan sekitar 3 bulan. 3 bulan. Dengan omset 2 miliar per bulan. Ya sekitar segitu. Oke Pak, ini udah di Bloomberg Pak. Pak, ini PPATK kan kemarin merilis tahun 2022 nih transaksi judian itu udah sebesar 81 triliun nih. Nah, kira-kira modus apa nih Pak yang paling banyak dipilih sama si pelaku ini nih? Mungkin motif atau modusnya lah yang paling banyak dipilih. Terus kenapa nih? Dari Bapak sebenarnya. Modusnya seperti disampaikan dan beberapa pengungkapan kita yang sebelumnya. Jadi mereka selalu menghindari kejaran daripada petugas. Kalau server kebanyakan mereka berada di luar negeri karena ada beberapa negara yang tidak menganggap judi itu sebagai ilegal. Nah itu mereka menaruh mereka di situ. Kemudian modusnya customer service-nya di dalam menjadi penghubung dengan pusat yang ada di server tersebut. Kira-kira nih pihak kepolisian sendiri udah memetakan sindikatnya belum? Siapa aja dan dari mana saja gitu? Ya udah banyak dari tahun juga. Udah tuh yang memetakan. Untuk memetakan karena memang ini silih berganti, memang kita akan berupaya untuk melihat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kira-kira ada kendala tersendiri nggak dari kepolisian untuk kayak melanjutkan atau menyelidiki terhadap judi-judi online ini? Ada kendala tersendiri nggak? Ya seperti kita sebutkan, memang kendalanya memang kesulitan kami adalah mengejar sampai ke servernya, karena memang selalu ada di luar negeri dan keberadaannya server tersebut diperlukan kerjasama yang lebih mendalam antar sesama negara di regional kawasan. Sudah. Jadi dari rekening penampungan ya. Jadi memang gini, jadi yang kami sebutkan tadi, memang server di luar negeri, tapi satu daripada yang mereka tidak bisa hindari adalah perbankan. Perbankan itu tetap menggunakan perbankan dalam negeri. Jadi once kita dapat orangnya, dapat banknya, ya banknya itu biasanya kita blokir. Dan hasil yang blocking kemarin ada cukup banyak nilainya, mungkin sekitar puluhan M. Yang diblokir banknya atau rekening bank milik? Rekeningnya. Oke Pak, judi online kan satu rangkaian ya Pak ya. Berarti dengan tadi Bapak bilang banknya nggak bisa berarti bank juga ada keterkaitan nggak Pak dengan judi online ini Pak? Oh enggak. Bank itu enggak ada karena mereka kebanyakan juga menggunakan pribadi yang bisa dibeli rekeningnya. Jadi orang lain yang tidak apa-apa, mereka beli rekeningnya dan itu menjadi rekening withdraw atau rekening penampung. Tapi dalam kasus judi online ini bank tidak bisa ikut terlibat dalam bisnis judi online. Jauh, saya rasa jauh. Karena bank kurang tahu juga aktivitasnya. Mereka digajinya 5 juta per bulan rata-rata, 5 juta per bulan. Kalau supervisor 8 juta. Boleh tahu rata-rata pendidikan mereka Pak kan masih usia 20-an? Rata-rata SMA, SLTA. Mereka dimeskan atau bekerja WFA?
Ada di itu. Baik, tadi ditambahkan dari penyidik ya, barang bukti seperti yang saya sampaikan tadi, tambahan tadi dari rekan penyidik ada 20 rekening yang diblokir oleh bank atas permintaan penyidik yang nilainya kurang lebih 700 juta rupiah. Nanti setelah diblokir maka uangnya senilai kurang lebih 700 juta rupiah akan dijadikan barang bukti. Itu tambahan barang bukti dari rekan penyidik. Kemudian apartemen di tempat mereka ditangkap yang saat ini di Polis Lain akan ditelusuri siapa pemiliknya. Bila itu merupakan bagian daripada kejahatan, maka tentunya akan dijadikan barang bukti juga oleh penyidik. Ada tambahan pertanyaan atau sudah jelas? Member untuk ke member belum, karena member itu biasanya dia pakai ini ya, anonimus dia. Ya itu kan dia ngeceknya bukan dari servernya, justru dari perbankan ya gitu. Harusnya bisa ya. Main. Jumlahnya 3.000 orang, apa 3.000 orang menjadi pidana itu nggak muat itu di bawah. Ya fokus pada penyelenggara dulu. Gitu. Pak, terakhir Pak, kan ini masih menjadi kasus yang terus terungkap sejak tahun lalu. Polri fokus menindak para pelaku atau perusahaan judi online di Indonesia dan masih ada saja pelakunya. Berarti banyak member atau banyak konsumen yang memang gemar bermain judi online. Nah, untuk memutus mata rantai pidana ini, apa sih Pak upaya dari Direktorat Cyber agar judi online ini selesai di Indonesia, Pak? Jadi kalau himbauan ya, paling kita hanya bisa menghimbau agar masyarakat tidak melakukan permain judi online. Jangan tergiur dengan promosi bonus. Karena biar gimana pun itu sebenarnya sudah disetting. Kekalahan, kemenangan sudah disetting. Dan kemenangan itu hanya 20% daripada yang main. Jadi itu bisa settingannya begitu. Jadi kalau ada yang berharap dan bermimpi untuk bermain judi online bisa kaya, itu salah sama sekali karena sudah tersetting. Ada ini nggak Pak upaya untuk menelusuri uang dari judi online untuk mengalir untuk mungkin ke hal yang lain atau untuk bisnis atau untuk teroris atau untuk Sementara belum ada Mbak. Tapi kita tetap bekerja sama dengan PPATK dalam hal ini untuk pengungkapan money launderingnya, kemana arah uangnya dan lain sebagainya. Baik, mungkin ada tambahan dari penyidik, silakan. Mohon izin, jadi untuk memutus mata rantai terkait dengan bagaimana permainan perjudian ini dihentikan, kami sudah melakukan regulasi kerjasama dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap website-website judi online yang online di Indonesia. Jadi selain kita melakukan pemblokiran terhadap website, kita juga melakukan penelusuran aset-aset rekening-rekening yang digunakan oleh website judi online sebagai rekening deposit atau rekening withdraw. Jadi selain kita melakukan pemblokiran terhadap website, kita juga melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang digunakan oleh pemilik website sebagai rekening deposit ataupun rekening withdraw. Supaya para pemilik website tersebut tidak bisa lagi menggunakan rekening-rekening di Indonesia sebagai rekening deposit ataupun rekening withdraw. Demikian. berapa website yang diblokir terus berapa rekening? Saat ini kami rutin melakukan pemblokiran dan komunikasi terus dengan Kominfo
terkait dengan pemblokiran website-website yang memang online di Indonesia. Setiap minggunya kita regulasi tetap melakukan permintaan pemblokiran. Berapa Pak angkanya Pak? Dari kapan? Yang sudah kita lakukan dari mulai 3 bulan lalu, setiap minggu kita meminta pemblokiran kepada Kominfo sekitar 100 website. Selalu kita mintakan ke Kominfo. Judi online yang mengakui Untuk backlink kita pernah ungkap sekali ya, yang waktu kemarin. Juga sebenarnya adalah hasil pengembangan kami dari link juga dari beberapa situs pemerintah yang disusupi oleh iklan-iklan judi dokter. Ya, termasuk. Exact. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, mungkin ada rekan-rekan bertanya di luar ini, tapi terkait dengan kejahatan siber. Boleh. Jadi tutup dulu ya masalah perjudian online. Nah sekarang silakan yang ada kaitannya dengan tindak pidana siber. Pak Kasubdit kan fenomena baru di internet itu ada live mandi lumpur yang disebut-sebut orang itu sebagai manusia online. Untuk saat ini seperti apa sih Pak? Apakah ada unsur pidana di situ dan karena meresahkan bagaimana tindakan Direktorat Cyber terhadap hal itu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi kebijaksanaan daripada Direktur Tindak Pidana Siber adalah sekarang berupaya beliau ingin silaturahmi atau mengumpulkan atau urut rembuk dengan para influencer, juga pembuat konten yang followersnya banyak. Jadi mungkin dari itu beliau akan menyampaikan agar dalam pembuatan konten tetap mengacu pada asas-asas kepatutan. Kepatutan artinya tidak melibatkan anak kecil, orang tua dan lain sebagainya. Namun demikian Pak Direktur Siber juga agak berhati-hati juga dalam hal ini dalam mengumpulkan influencer karena ini kaitannya dengan tahun politik. Jadi kalau kita memanggil yang terkait partai politik juga mungkin salah. Jadi mungkin akan diseleksi yang terbaik dari beliau untuk menyampaikan kepada influencer atau pembuat konten yang followersnya banyak. Terima kasih. Berarti tidak termasuk pembuat konten mandi lumpur itu mereka termasuk yang dipanggil tidak? Mungkin salah satunya. kegiatannya di sini atau per Di sini nanti kita dipanggilkan di. Kita agak selektif ya. Memang kita agak selektif karena kita yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi memang yang masih netral lah gitu istilahnya, tapi punya followers banyak. Mungkin kalau nggak minggu ini minggu depan. Pak, tanya lagi. Kemarin ada dialog menjelang pemilu yang dari televisi Humas. Pak Romo menyampaikan bahwa sudah mulai masif nih serangan-serangan cyber politik identitas, hoax. Kalau dari Pelatih Komisi Humas di bawah Bapak ya, baru juga di siber gitu. Sudah ada Bu, seperti apa komentar saat ini kondisi dunia kita dengan era tahun politik ini Pak? Kalau sudah meningkat bagaimana? Ya. Memang kita dari patroli siber sudah mengidentifikasi ada peningkatan daripada ya artinya yang, namun demikian Direktorat Tindak Pidana Siber selalu bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Jadi kita tidak bekerja sendiri, terutama dengan Kominfo yang memang punya otoritas untuk memblokir konten. Nah, di Indonesia yang punya otoritas memblokir adalah Kominfo, bukan dari kami. Jadi itulah. Jadi atas masukan dari kami dan beberapa stakeholder yang lain, apabila ada konten bisa kita blokir. Demikian. Sudah ada sinyal online tuh Pak, udah banyak, udah rame, untuk mencegah
jadi gini, kita tetap harus berhati-hati dalam masalah ini karena kalau kita terlalu strict juga mungkin yang alternatif yang terbaik di dalam hal ini. Pak, kembali ke konten Mandiri itu Pak. Tapi di dalam hal itu kan itu melibatkan orang tua ya Pak. Dari penelusuran sementara ada unsur pidana tidak sih Pak di dalam hal membuat konten itu Pak? Oh yang kemarin. Jadi memang dari Polda NTB sudah ke tempat tersebut, sudah diadakan penelitian dan penyelidikan, dan untuk sementara belum ditingkatkan ke penyidikan, masih dalam penyelidikan, demikian. Cukup ya. Dalam rangka pesta demokrasi tentu semua fungsi di kepolisian melakukan upaya-upaya optimalisasi. Yang dilakukan oleh Divisi Humas kemarin adalah upaya-upaya preemptif ya, dengan memberikan sosialisasi, dengan memberikan edukasi dan literasi kepada publik ya, tentang bagaimana kita melakukan atau mengisi ruang digital dengan beretika, menggunakan ruang digital dengan baik ya, dengan tidak melanggar hukum, juga dengan tidak melanggar norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Tentu ini perlu dilakukan ya, mengingat pesta demokrasi yang lalu terjadi gesekan sesama netizen yang tentunya akan berdampak perpecahan di antara masyarakat di Indonesia. Sekali lagi, upaya yang dilakukan oleh Polri tentu mengedepankan fungsi-fungsi preemptif dan fungsi-fungsi preventif pencegahan. Di Direktorat Siber ini ada upaya-upaya penegakan hukum yang akan dilakukan, tapi ini adalah merupakan langkah terakhir bagi Polri ya. Ketika upaya-upaya preemptif dan preventif itu belum menimbulkan hasil yang optimal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Termasuk yang dilakukan atau yang disampaikan Pak Kasubdit tadi, patroli siber tadi ya. Nah, ada hal-hal yang kita lakukan ya, misalnya upaya RJ atau restoratif justice ya. Tentu terjadi katakanlah penghinaan di dunia atau di ruang digital, di dunia maya, tentu itu juga kita akan lakukan upaya-upaya restoratif justice ya. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya harus dilakukan penegakan hukum ketika hal-hal itu menyangkut SARA, misalnya seperti yang disampaikan kemarin ya, udah penghinaan terhadap suku, terhadap agama, antar golongan, itu tentunya ya berdampak ya. Maka beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan MOU ya antara Polri atau dalam hal ini Barreskrim, Direktorat Siber dan Kementerian Kominfo ya. Bagaimana upaya-upaya meminimalisir hal-hal yang dapat menimbulkan potensi keretakan, yang menimbulkan perpecahan di antar sesama anak bangsa ini. Ya, contohnya adalah ketika terjadi postingan atau ada gambar-gambar di dunia maya atau di ruang digital dan hal-hal yang membahayakan, termasuk seperti tadi ada situs pornografi, atau ada situs judi online, atau mungkin postingan-postingan ya seperti yang dapat menimbulkan perpecahan, maka MOU kemarin dengan cepat kita koordinasikan untuk segera dilakukan take down ya. Karena take down ini ya penegakan hukum perlu, tetapi ketika dia
tidak cepat ditangani, maka dampak yang akan ditimbulkan dia dengan cepat menyebar. Ya, misalnya ada postingan yang berbau provokatif, berbau mengadu domba, yang berdampak perpecahan di antara kita, maka kita koordinasikan dengan Kementerian Kominfo untuk segera di take down dengan segera, ya, karena dalam waktu yang cepat postingan-postingan yang berbau provokatif tersebut dapat menyebar dengan masif. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya kasih kesempatan terakhir. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kesimpulan maksudnya kesimpulan? Oke. Kesimpulan ini proses sementara berjalan ya. Jadi kita menyampaikan preskon terkait dengan pengungkapan perjudian online dengan situs Master Togel ya. Kita sampaikan tadi bahwa ada 12 tersangka yang telah ditangkap dan dilakukan penahanan, dan ada 4 orang yang masih DPO. Di antara 4 tersebut diperkirakan ada 2 ownernya ya, atau yang membangunnya, dan saat ini sudah terdeteksi ya keberadaannya, dan tentunya kita berdoa bersama-sama supaya segera kita lakukan penangkapan terhadap ke-4 DPO tersebut. Tentu proses ini terus berjalan ya, di mana dalam waktu 3 bulan ada 3.000 member ya, atau 3.000 user yang terlibat ikut dalam bermain judi online ini dengan kerugian kurang lebih 2 miliar rupiah. Tentu telah disampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, termasuk ke seluruh netizen pengguna ruang digital, agar tidak mudah terpancing dengan ajakan judi online, dengan pancingan ajakan-ajakan cepat kaya ya gitu. Tadi telah disampaikan oleh Pak Kasubdit bahwa bukan tempat cari kaya ini, karena sudah disetting ya kemenangan bagi bandar. Jadi boleh dikatakan ikut perjudian online ini dipastikan kalah ya, karena sudah disetting. Tentu himbauan kita kepada ini, sekali lagi ini upaya preventif kepada seluruh lapisan masyarakat, hindari perjudian online. Ya tentu hindari segala bentuk perjudian ya. Itu kira-kira kesimpulan. Cukup ya kesimpulannya Pak Kasubdit. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.